Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran PJOK pada pertemuan kali ini. Anak-anak harus giat lagi belajar, tingkatkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah. Dan jika keluar rumah, silakan pakai masker. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk kelas 5, tentunya pertemuan ini menjadi pertemuan terakhir sebelum kita memasuki yang namanya penilaian tengah semester. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita masuk di tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Dengan subtema 4, itu literasi dan kegiatan proyek. Dengan materi kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan dalam aktivitas gerak berirama. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas semua materi dalam satu pembelajaran ya. Jadi pada video ini semua dibahas mulai dari subtema 1 sampai subtema 4 mengenai pembelajaran PJOK. Nah, tentunya anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu ada 6 poin. Itu yang pertama, menjelaskan gerak langkah biasa, langkah rapat, langkah depan, langkah samping, dan langkah keseimbangan dalam gerak berirama. Kemudian yang kedua, yaitu mendeskripsikan gerakan mengayun lengan. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan gerak langkah dan ayunan lengan sesuai irama. Yang keempat, memperhatikan gerak langkah biasa, langkah rapat, langkah depan, langkah samping, dan langkah keseimbangan dalam gerak berirama. Nah, kemudian yang kelima yaitu memperhatikan gerakan mengayun lengan. Dan yang keenam yaitu memperhatikan gerak langkah dan ayunan lengan sesuai irama. Jadi nanti pada video kita akan dijelaskan dan dipraktekkan contoh-contoh gerakannya. Nah, inilah peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu gerak langkah kaki, gerak ayunan lengan, dan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan. Namun kita akan bahas semuanya pada pertemuan kali ini, jadi kita akan bahas satu persatu. Dan untuk praktiknya kita cuman mempraktekkan yang kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan. Nah, sekalian, jadi gerak berirama merupakan salah satu aktivitas olahraga yang dapat dilakukan dengan mudah. Gerak berirama dapat dilakukan di sekolah maupun lingkungan rumah. Gerak berirama yang dilakukan dengan tepat membawa manfaat bagi tubuh. Nah, anak-anak sekalian, apa yang dimaksud dengan gerak berirama? Kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gerak berirama? Nah, baik, gerak berirama adalah rangkaian gerakan senam diiringi irama, nada atau ketukan. Jadi bisa saja diiringi irama, bisa saja diiringi nada, atau bisa saja pakai ketukan. Nah, gerak berirama atau senam irama juga disebut senam ritmik. Senam irama dilakukan dengan memadukan gerakan tubuh dan irama.
Nah, senam kesegaran jasmani atau SKJ merupakan contoh senam irama dan tentunya senam itu sehat ya untuk anak-anak sekalian. Nah, baik, yang pertama kita akan pelajari yaitu gerak langkah kaki. Jadi cukup kita mempelajari yang pertama dulu yaitu namanya gerak langkah kaki. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu langkah biasa atau lepas. Nah, yang pertama itu gerakan diawali dengan posisi berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Jadi di sini gambarnya itu tidak ada ya. Tapi kita bisa mengamati kalau itu berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Kemudian yang kedua, langkahkan kaki kanan ke depan dengan posisi tumit terlebih dahulu menyentuh lantai sambil posisi lutut ditekuk sedikit. Nah, jadi tumitnya itu belum terlebih dahulu menyentuh lantai. Nah, kemudian yang ketiga, kemudian langkahkan kaki kiri seperti langkah kaki kanan. Lakukan gerakan seperti berjalan. Jadi ini langkah biasa itu dilakukan dengan sangat mudah karena kita hanya berjalan seperti biasanya. Nah, kita bisa mengulangi gerakan secara bergantian sesuai hitungan atau irama pengiring. Jadi ini saya kira anak sekalian, kalian bisa mempraktekkan ini gerakan langkah biasa. Nah, seperti ini animasi dari langkah biasa atau lepas yang sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, itu sering kita berjalan ya. Nah, seperti ini yang dinamakan langkah biasa. Saya rasa anak sekalian dalam melakukan langkah biasa itu tidak ada kesulitan ya. Ya, jadi ayo kita lakukan di rumah. Nah, kemudian yang kedua yaitu langkah rapat. Jadi setelah tadi kita belajar mengenai langkah biasa, sekarang langkah rapat. Nah, yang pertama posisi awal berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Kemudian kedua, langkahkan kaki kanan, kemudian langkahkan kaki kiri ke depan sejajar dengan kaki kanan. Jadi setelah kita melangkahkan kaki kanan, kemudian kaki kiri kembali merapat dengan kaki kanan. Kemudian yang ketiga, langkahkan kaki kiri ke depan, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan, lalu rapatkan kaki kanan dan kiri. Nah, kembali setelah tadi kaki kanan, sekarang kaki kiri. Kemudian yang merapat yaitu kaki kanan. Nah, kita bisa melakukan gerakan tersebut sesuai hitungan atau irama. Nah, seperti ini gerakan dari langkah rapat seperti yang ada di animasi. Jadi kalau kita melangkahkan kaki kanan, kaki kiri ikut merapat dengan kaki kanan. Nah, sebaliknya kalau misalkan kaki kiri, yang merapat itu kaki kanan. Jadi kita bisa lakukan di rumah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu langkah depan atau galopas. Jadi yang pertama itu sikap berdiri tegak, kedua tangan berada di pinggang. Kemudian yang kedua, kaki dilangkahkan ke depan secara bergantian. 3, diawali dengan kaki kanan maju 1 langkah, kemudian disusul kaki kiri. Nah, pada saat melangkah, posisi tubuh harus dipertahankan. Dan yang kelima, gerakan dilakukan berulang-ulang untuk menyesuaikan gerak langkah dengan ketukan atau irama. Jadi tentunya anak sekalian kita mengawalinya dengan melangkahkan kaki kanan. Jadi di sini yang melangkah itu apa? Ya, ini yang melangkah ini adalah kaki kiri. Jadi kita bisa yang pertama dulu kita mulai adalah melakukan melangkah dengan kaki kanan, kemudian disusul kaki kiri. Jadi perbedaannya dengan langkah biasa itu kalau ini tangan di pinggang. Baru kemudian kita melangkah. Jadi ini melangkahnya tidak ada jeda ya. Tidak sama tadi yang langkah rapat itu ada pada saat ada namanya posisi di mana kita kaki itu sejajar. Kalau ini tidak ada. Cukup kita melangkah seperti biasa tetapi tangan di pinggang. Nah, seperti itu yang dimaksud oleh langkah depan. Nah, seperti ini yang dimaksud oleh langkah depan.
tangan di pinggang, dan kemudian kita mulai melangkah ke depan. Saya rasa ini bisa kita lakukan di rumah. Kemudian yang keempat yaitu langkah samping. 1. Gerakan langkah samping dilakukan dengan melangkahkan kaki ke samping kanan dan kiri. Kemudian yang kedua, sikap awal berdiri tegak dan melangkahkan kaki kanan ke samping kanan. Kemudian kaki kiri ditarik mendekati dengan kaki kanan. Kalau misalkan kaki kanan yang melangkah, berarti kaki kiri yang mendekat sejajar dengan kaki kanan. Nah, kemudian yang ketiga, gerakan yang sama dilakukan ke samping kiri. Jadi ini dilakukan berulang-ulang, baik kaki kanan maupun kaki kiri, baik di samping kiri maupun di samping kanan. Kemudian gerakan dilakukan berulang-ulang sesuai hitungan atau irama. Nah, seperti animasinya kita bisa lihat di situ. Pertama melangkah ke samping kiri, kemudian melangkah lagi ke samping kanan. Tentunya kalau misalkan kaki kiri melangkah, kaki kanan yang ikut rapat dengan kaki kiri, seperti itu. Saya rasa anak sekalian ini tidak ada kesulitan untuk materi langkah samping. Kita bisa melakukannya di rumah sambil melihat langkah-langkah yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu langkah keseimbangan. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Kemudian yang kedua, langkahkan kaki kiri ke depan, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan mengikuti kaki kiri. 3, saat tumit kaki kanan masih terangkat, kaki kanan mundur diikuti kaki kiri. Jadi ini gerakan maju mundur ya, kalau dilihat penjelasannya. Kemudian yang keempat yaitu posisi akhir, kaki rapat dan kedua tangan di pinggang. Kita akan melihat gerakannya itu maju mundur. Setelah kita melangkah, tumit belum rapat dengan tanah, kaki yang lainnya itu kembali melangkah ke belakang. Seperti itu yang dimaksud oleh yang namanya langkah keseimbangan. Jadi anak-anak sekalian, jadi itulah beberapa contoh dari gerak langkah kaki ya dalam senam berirama. Kita bisa memperdalam pemahaman kita dengan mengamati kegiatan-kegiatan senam yang dilakukan oleh orang yang ada di luar. Nah, kita juga bisa melakukannya di rumah. Nah, anak-anak sekalian, jadi meningkatkan kesehatan jantung dengan senam irama. Sesuai namanya, gerak dasar senam irama dilakukan dengan mengikuti alunan irama pengiring. Saat iramanya bertempo cepat, gerakan senam juga makin cepat. Saat tempo iramanya lambat, gerakan senam menjadi lambat. Tempo gerakan inilah yang berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Nah, saat gerakannya cepat, jantung memompa darah lebih cepat. Dengan demikian, senam irama berdampak positif untuk meningkatkan kesehatan jantung. Seperti itu ya pembahasan mengenai kalau kita senam irama itu meningkatkan kesehatan jantung. Nah, kemudian yang berikutnya itu gerak ayunan lengan. Setelah kita mempelajari gerak langkah kaki, sekarang gerak ayunan lengan. Nah, kita bisa melihat ayunan satu lengan. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya gerak dasar langkah kaki. Jadi setelah gerak dasar langkah kaki ada namanya gerak dasar ayunan lengan. Nah, cara untuk melakukan ayunan satu lengan itu gerakan diawali dengan posisi berdiri tegak. Kita bisa meluruskan kedua lengan ke depan. Jadi ada juga yang diluruskan kedua lengan ke depan. Kemudian ayunkan lengan kiri ke belakang. Jadi pada saat kita mengayunkan lengan kiri, itu tangan kanan masih di depan. Kemudian ayunkan lengan kanan ke belakang. Ikuti gerakan mengayunkan lengan kanan kembali ke depan. Jadi ini setelah seperti ini itu kembali bertukar ya, yang dari depan ke belakang. Kemudian yang selanjutnya yaitu
ayunan satu lengan dari depan ke samping. Nah, kita bisa melihat di situ gerak ayunan dua lengan ke depan dan di belakang itu. Ini yang ke samping. Nah, kita bisa melihat itu dari depan diluruskan, kemudian kita mengayun ke samping. Itu dilakukan secara berulang-ulang, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Nah, selanjutnya yaitu ayunan dua lengan ke depan dan ke belakang. Saya rasa ini juga sangat mudah untuk dilakukan. Setelah tadi ayunan satu lengan, sekarang ayunan dua lengan ke depan dan ke belakang. Kita bisa mengawalinya dengan posisi berdiri tegak, kedua lengan lurus ke depan. Kemudian kedua lengan diayunkan ke belakang, diikuti gerakan lutut ditekuk sedikit. Kedua lengan ke depan diayunkan, diikuti gerakan lutut ditekuk sedikit. Lakukan gerakan berulang-ulang. Nah, kemudian itu ayunan dua lengan ke samping. Saya rasa ini juga sangat mudah untuk diperhatikan karena kita bisa melihat animasinya bagaimana cara mengayun dua lengan ke samping. Tentunya ada satu tangan yang ditekuk ya, seperti siku-siku berada di atas dada. Kemudian satunya itu direntangkan dan kemudian kita mengayunkan ke samping, baik ke samping kiri maupun ke samping kanan. Seperti itu materi kita untuk mengayun lengan. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengkombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan. Ini yang pertama yaitu kombinasi gerak langkah biasa dengan ayunan satu lengan. Jadi di sini kita bisa melihat animasinya. Sebenarnya di sini juga terdapat dua ayunan lengan ya, bukan cuma satu. Jadi kita bisa mengkombinasi gerak langkah biasa dengan ayunan dua lengan. Nah, kita bisa melihat animasi dari gerakan ini. Kita melangkah dari garis A ke B. Nah, anak sekalian, kita memperhatikan gerak langkah ke depan. Nah, gerakan ini biasanya dikombinasikan dengan ayunan lengan di samping badan. Gerakannya diawali dengan berdiri tegak, kedua lengan lurus di samping badan. Selanjutnya, melangkah ke depan dari garis A ke garis B sejauh 5 meter. Anggaplah itu 5 meter. Kemudian kaki kiri melangkah ke depan dikombinasikan ayunan lengan kanan. Lengan kanan diayunkan di samping badan. Kemudian, kaki kanan melangkah ke depan dikombinasikan ayunan lengan kiri. Lengan kiri diayunkan ke depan di samping badan. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Jadi ini hampir sama dengan langkah tegap. Nah, kemudian yang kedua yaitu kombinasi gerak langkah ke depan dengan ayunan lengan dalam 2 putaran lengan. Jadi ini kita melangkah sambil memutar kedua lengan. Nah, gerakan diawali dengan posisi berdiri tegak dan kedua lengan lurus ke depan. Ya, seperti yang gambar nomor 1. Kemudian kaki kiri dilangkahkan ke depan 2 langkah. Gerakan ini diikuti ayunan lengan ke depan 2 putaran. Kemudian kaki kanan dilangkahkan ke belakang 2 langkah. Gerakan ini diikuti ayunan lengan ke belakang 2 putaran. Posisi akhir berdiri tegak menyamping dan kedua lengan lurus ke samping. Lakukan gerakan berulang-ulang agar kamu makin terampil. Jadi kita bisa melihat bahwa setelah kita bergerak maju ke depan dengan memutar lengan, nah kemudian kita memutar kembali ke belakang. Itu dengan seperti berjalan mundur. Nah, seperti itu ya yang dimaksud oleh kombinasi gerak langkah ke depan dengan ayunan lengan dalam 2 putaran lengan. Kemudian yang ketiga yaitu kombinasi gerak langkah ke samping dengan ayunan lengan. Saya rasa ini juga sangat mudah untuk dipraktekkan. Kita bisa melihat gambar nomor 1, 2, dan 3. Jadi gerakannya ini dikombinasikan dengan ayunan lengan ke samping dan atas. Nah, kita bisa melihat bahwa gerakannya itu diawali dengan sikap awal berdiri tegak ya, menyamping, kedua lengan lurus ke samping kanan, kemudian langkahkan kaki kiri menyamping 2 langkah. Ayunkan dan putar kedua lengan ke samping kanan.
Langkahkan kaki kanan menyamping 2 langkah, ayunkan dan putar kedua lengan ke samping kiri. Posisi akhir berdiri tegak menyamping dan kedua lengan lurus ke samping kanan. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Jadi setelah intinya kita melangkah sambil memutar ke samping, gerak langkah ke samping, ayunan lengan, mengayun lengan ke samping, baik dari mengayun ke kiri maupun mengayun ke kanan. Nah, seperti yang akan diperhatikan oleh teman kita akan melihat dari yang pertama itu yang tadi. Yang nomor 1 adalah gerak langkah biasa dengan ini satu lengan. Nah, jadi harusnya memang ini kita harus serius dalam membaca teks yang akan kita pelajari, khususnya untuk gerakan olahraga. Jadi di sini masih belum serius ya teman kita dalam mempraktikkan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan. Nah, baik, ini kita akan melihat dari teman kita mengenai kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan. Ya, seperti ini ya, seperti langkah tegap untuk yang nomor 1. Jadi kita melangkah seperti biasanya. Jadi jika tangan kanan yang langkah tegap, kaki kiri yang melangkah. Nah, ini yang nomor 2. Jadi kita gerak langkah ke depan dan ayunan lengan 2 putaran lengan. Kemudian yang ketiga itu gerak langkah ke samping dengan ayunan lengan. Nah, seperti itu yang dimaksud oleh gerakan langkah ke samping dengan ayunan lengan. Jadi saya rasa ini gerakannya sudah benar ya. Jadi anak sekalian kita bisa melihat contoh gerakan yang mana yang sudah benar dan yang mana yang masih keliru. Seperti itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Baik, ada tugas untuk pertemuan kita kali ini. Yaitu yang pertama, tuliskan cara melakukan kombinasi gerak langkah biasa dengan ayunan satu lengan dan kombinasi gerak langkah ke depan dengan ayunan lengan dalam 2 putaran lengan. Jadi ada 2 yang kita akan praktekkan atau kita tulis. Kemudian yang kedua, coba praktekkan kedua gerakan tersebut. Yang dimaksud itu kombinasi gerak langkah biasa dengan ayunan satu lengan dan kombinasi gerak langkah ke depan dengan ayunan lengan dalam 2 putaran lengan. Saya rasa ini sangat mudah karena sudah ada contoh praktiknya dari teman kita. Baik, seperti itu materi kita kali ini. Syukuron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah menyukseskan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Baik, jika belum mengerti silakan amati kembali videonya. Jika belum dipahami silakan bertanya kepada kami. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.